Tanpa disadari, kita bisa scrolling selama berjam-jam. Namun, untuk membaca 10 menit saja seringkali terasa berat. Membaca masih sering dianggap sebagai hal yang membosankan, apalagi di tengah derasnya hiburan digital saat ini. Jadi bisa handling, dan untuk kondisi kita. Selamat siang. Selamat siang, Mas. Wah. Dukung 2 kali peningkatan pertumbuhan. Ini mentega. Kebiasaan membaca perlahan mulai tergeser oleh hal-hal yang datang begitu cepat dan singkat. Kita tumbuh di tengah arus informasi yang bergerak tanpa henti, di mana layar ponsel dipenuhi video singkat, tren baru, serta hiburan yang terus berganti hanya dalam hitungan detik. Kita terbiasa mengonsumsi informasi dengan cepat, tanpa memberi ruang untuk memahaminya lebih dalam. Tanpa disadari, kebiasaan ini membuat fokus kita berkurang, kesabaran menurun, dan membaca semakin terasa berat. Di balik setiap angka, ada sebuah cerita. Berdasarkan data Perpustakaan Nasional melalui Badan Pusat Statistik tahun 2025, tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia berada pada angka 54,80. Yang membanggakan, Sumatera Selatan berhasil menempati posisi ketiga nasional dengan skor 60,86. Prestasi ini patut kita syukuri. Namun, menjaga budaya membaca jauh lebih penting daripada hanya sekedar mengejar angka. Dengan perkembangan teknologi dan kemudahan akses informasi saat ini, kesempatan membaca semakin terbuka luas. Pengetahuan kini dapat diakses melalui berbagai media. Namun sayangnya, di balik semua kemudahan itu, masih banyak dari kita yang lebih memilih hiburan singkat dibanding meluangkan waktu untuk membaca. Bukan karena aksesnya yang sulit, melainkan karena kebiasaan membaca perlahan mulai tergeser oleh rutinitas yang serba cepat. Membaca bukan lagi sekadar melihat deretan huruf ataupun membalik lembar demi lembar halaman. Setiap halaman yang dibaca tersimpan gagasan yang memperluas cara berpikir, karakter yang ditempa, serta harapan yang menuntun langkah menuju masa depan. Di Kabupaten Ogan Komering Ulu, kita memiliki perpustakaan daerah yang dapat menjadi ruang belajar sekaligus ruang bertumbuh bagi generasi muda. Kesempatan itu sudah ada. Tantangannya adalah bagaimana kita membiasakan diri untuk memanfaatkannya. Budaya baca tak harus dimulai dari langkah besar. Cukup dengan membaca 10 menit setiap hari, mungkin terdengar sederhana, tapi kebiasaan inilah yang membawa dampak besar di kemudian hari. Budaya baca juga dapat tumbuh melalui kegiatan-kegiatan sederhana seperti budaya membaca bukan tumbuh karena banyaknya buku di rak perpustakaan, melainkan karena banyaknya tangan yang bersedia membuka dan membacanya. Masa depan tidak dibentuk oleh keputusan besar yang datang sekali seumur hidup, melainkan oleh pilihan-pilihan kecil yang kita ulang setiap harinya. Dan pada akhirnya, kita dihadapkan pada satu pilihan, satu scroll, atau satu halaman.